Jadi saya mengatakan kali ini bahwasanya sangatlah mustahil, sangatlah tidak mungkin apabila rencana para calon wakil presiden dan calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti akan bisa memimpin Nusantara dengan yang seindah di masa RI 1 dan RI 2. Yang saya maksud RI 1 adalah Pak Karno dan Pak Harto. Ya. Jadi yang namanya spiritual Nusantara, jangankan belum menjadi presiden, sekali lagi, jangankan belum menjadi presiden, sedangkan sudah menjadi presiden pun itu tetap mesti datang langsung. Lah ini yang saya uraikan, yang saya sampaikan ini adalah kasus nyata. Ketika Pak Harto menjabat presiden selama 32 tahun adalah 27 tahun yang sudah menjabat presiden, setiap tahunnya itu berkunjung ke tempat spiritual terkhususnya, yaitu di Jabe 7, di Gunung Selok, di dekat Gunung Sadil, itu setiap tahunnya. Nah, tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka Nusantara hong wilahing jati nuhun ya jati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya mengamati beberapa gejolak alam ya, gejolak alam, walaupun di tahun 2024 ini tidak ada seperti kejadian tahun 2021 apa 2022 yang Mbak Yul meramalkan ada pesawat jatuh, lalu ada artis yang meninggal dunia, lalu ada dan sebagainya. Namun saya mengamati gejolak alam melalui media sosial, yang saya tahu itu adalah beberapa aktivitas gunung yang meningkat dari status normal menjadi mungkin siaga, ya mungkin siaga 1, siaga 2, atau mungkin nantinya akan menuju ke arah awas gitu. Artinya saya mengatakan bahwa menjelang pemilu tahun 2024 mengapa diiringi oleh aktivitas gunung yang meningkat. Aktivitas gunung yang meningkat ini mau tidak mau akan membawa dampak minimal perasaan bagi yang di lereng-lereng gunung itu merasa terhantui atau merasa terhantui bahwa jangan-jangan nanti gunung itu akan erupsi ini tidak meletus ya, erupsi saja itu minimal abu vulkanik yang saya maksud itu nanti bertebaran pada tanamannya, atau bertebaran kepada rumahnya, atau bertebaran kepada lingkungannya, yang nantinya berdampak mengganggu aktivitas pada umumnya, artinya mengganggu aktivitas normal. Saya akan menguraikan kali ini bahwa apakah para calon wakil presiden ini sudah cuek bebek atau tidak peduli lagi dengan sistem spiritual bangsa ini, sistem spiritual leluhur ini. Artinya sistem spiritual itu adalah menseimbangkan antara gerakan lahir dan gerakan batin, menseimbangkan antara gerakan yang nyata, yang wujud, dan yang tidak wujud, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Lah, saya menilai, saya boleh memberikan penilaian walaupun tidak mutlak ya, artinya mungkin sebagiannya menurutnya para calon presiden sudah memiliki guru spiritual. Bukan berarti saya kepingin diakui sebagai guru, enggak. Guru spiritual yang matang, yang mumpuni. Lalu lagi mungkin yang satunya juga demikian, telah punya sesepuh atau ulama yang sudah diandalkan doanya untuk mendoakan dan sebagainya, dan lalu yang satunya lagi mungkin juga demikian. Nah, saya melihat sekilas bahwa utusan tim Pak Anies Baswedan itu juga ada yang sampai ke Puncak Lawu. Ini saya melihat dari media sosial gitu. Lalu pula utusan Pak Prabowo juga ada yang melakukan spiritual. Lalu pula utusan Pak Ganjar juga demikian. Ini adalah merupakan utusan yang diutus untuk melakukan spiritual, berdoa, melakukan lobby-lobby pendekatan terhadap kegaiban. Lah, kali ini saya akan menyampaikan setahu saya yang namanya spiritual Nusantara, jangankan belum menjadi presiden, sekali lagi,
jangankan belum menjadi presiden, sedangkan sudah menjadi presiden pun itu tetap mesti datang langsung. Lah ini yang saya uraikan, yang saya sampaikan ini adalah kasus nyata. Ketika Pak Harto menjabat presiden selama 32 tahun adalah 27 tahun yang sudah menjabat presiden, setiap tahunnya itu berkunjung ke tempat spiritual terkhususnya, yaitu di Jambe 7, di Gunung Selok, di dekat Gunung Srandil, itu setiap tahunnya. Nah, lalu utusannya nanti yang mubeng atau yang berputar ya, minta barokahnya para leluhur, para pepunden yang ada di wilayah Gunung Srandil dan Selok. Lalu sentralnya Pak Harto tetap melakukan spiritualnya adalah di Gunung Selok, di Padepokan Ampel Gading Jambe 7. Lah sampai sekarang Gapura Kori Sikondowaru juga masih ada, masih tertera di situ, ada tapak asmonya Raden Panji Sudiat Prawirokusumo, guru spiritualnya Pak Harto. Lah saya menyampaikan kali ini bahwasanya saya meyakini bobot daripada para calon wakil presiden ini adalah bobot spiritual. Yang saya maksud adalah nyaris tidak ada sama sekali, sehingga manakala tidak ada bobot spiritual, niscaya dalam memimpin bangsa ini juga tidak akan ada bobot yang lainnya. Yang lain dalam arti sekarang sudah terang-terangan saja, pemimpin setelah Pak Harto utang juga banyak sekali, dan lalu banyak pembangunan yang tidak berfungsi. Lah padahal membangun ini adalah bangunan utang. Lah contoh seperti waktu pemerintahan SBY itu adalah Hambalang, lalu waktu pemerintahan Jokowi ini adalah banyak sekali bandara yang tidak terpakai atau tidak berfungsi. Lah saya akan menyampaikan, jangankan belum menjadi presiden, sedangkan sudah jadi presiden saja ya, Pak Harto itu setiap tahunnya tetap melakukan spiritual langsung di Gunung Srandil dan di Gunung Selok. Ini fakta bisa ditanyakan pada lingkungan di Gunung Srandil dan di Gunung Selok, apakah yang demikian itu memang sungguh-sungguh Pak Harto itu datang langsung, dan ketika datang itu tanpa ada pengawalan yang berlebihan. Artinya atas nama bukan presiden, tapi atas nama Kawulo Nuswantoro yang ingin mendapat restunya Sang Pamong Nusantara, sehingga setiap bulan Sura itu melakukan spiritual di Gunung Srandil dan Selok. Karena disitulah Pak Harto itu bedah Suroso Sastro Jendro Hayuningrat ya. Kembali lagi, Sastro Jendro Hayuningrat belum mampu kepada tahap Pangerwateng Diu. Jadi saya mengatakan kali ini bahwasanya sangatlah mustahil, sangatlah tidak mungkin apabila rencana para calon wakil presiden dan calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti akan bisa memimpin Nusantara dengan yang seindah di masa RI 1 dan RI 2. Yang saya maksud RI 1 adalah Pak Karno dan Pak Harto. Jadi saya mengatakan bahwasanya dalam kali ini yang namanya perjalanan spiritual para pemimpin Nusantara ini niscaya tidak bisa diwakilkan atas nama daripada calon presiden atau wakil presiden, namun harus bertindak langsung. Artinya harus menindaki secara langsung, soal kepada keluhuran, tidak hanya mengandalkan utusan. Saya rasa demikian. Terima kasih.